Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maurina Pustadewi. Saya akan mempresentasikan mengenai good news, bad news, dan persuasive message. Presentasi yang pertama ini dimulai dari pembahasan mengenai good news dan goodwill. Pesan good news dan goodwill ini adalah pesan-pesan yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Strategi penulisan pesan positif. Nah, strategi penulisan pesan positif atau good news ini yaitu melalui pendekatan langsung. Pada strategi pendekatan langsung ini, ide pokok dan kesimpulan muncul paling awal, lalu kemudian diikuti dengan alasan atau bukti-bukti pendukungnya. Nah, pendekatan langsung ini memiliki 3 komponen penting. Yang pertama adalah ide pokok, yang kedua adalah penjelasan rinci, dan yang terakhir adalah penutup. Langkah-langkah menyusun pesan positif. Yang pertama adalah mulai dengan gagasan utama. Membuat pembukaan secara jelas dan ringkas. Nada yang tulus, semangat dan berorientasi pada penerima, juga dihindari pernyataan yang basi. Dan yang penting adalah harus jelas. Seperti saya senang untuk bla 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 atau kami telah menerima bla bla bla. Yang kedua adalah membuat perincian dan penjelasan yang perlu. Apabila pesan harus menyampaikan informasi yang agak mengecewakan, satukan informasi negatif ke dalam konteks positif. Misalnya, toko baju sweater sudah tidak menjual lagi produk bermerek A, akan tetapi diganti menjadi merek B dengan kualitas yang tidak kalah dengan merek terdahulu, yang menyediakan ukuran dan warna yang lebih bervariasi dengan model yang up to date. Dan yang ketiga adalah akhiri dengan penutupan yang tulus. Pesan akan dikatakan sukses apabila penerima merasa bahwa ia memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan atau penerima dapat menerima pesan-pesan yang disampaikan tersebut. Oke, sekarang kita beralih kepada contoh good news dan goodwill. Yang pertama adalah contoh good news tentang pekerjaan. Nah, ini dalam ranah finansial, itu berupa kenaikan gaji, bonus lembur kerja, insentif, THR, maupun asuransi jiwa dan kesehatan. Dalam konteks non-finansial, berupa promosi jabatan, tanda penghargaan, dan fasilitas kendaraan dan perumahan. Good news tentang produk juga ada contohnya. Yang pertama adalah pemberian diskon. Yang kedua adalah promo buy 3 get 1. Lalu yang selanjutnya adalah produk rusak uang kembali. Dan yang tak kalah penting adalah layanan garansi. Oke, dapat kita lihat bersama-sama terdapat contoh dari good news. Yang pertama di sebelah kiri ini ada contoh dari pemesanan alat perlengkapan belajar. Dan yang di sisi kanan ada contoh kenaikan jabatan. Selanjutnya, kita membahas mengenai bad news. Bad news ini merupakan berita yang tidak menyenangkan yang diterima oleh organisasi, perusahaan, maupun instansi. 3 sasaran utama ketika menyampaikan berita buruk. Yang pertama adalah menyampaikan berita buruk. Yang kedua adalah memperoleh penerimaan mengenai berita buruk tersebut. Yang ketiga adalah mempertahankan niat baik sejauh mungkin dengan penerima. 2 hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan bad news. Yang pertama adalah menciptakan audience centered tone. Menyangkut nada atau intonasi dalam penyampaian bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis yang didukung dengan 3 tujuan yang khusus, yaitu yang pertama adalah membantu audiens mengerti akan bad news yang merupakan suatu keputusan yang tegas. Membantu audiens mengerti keputusan yang akan diambil adalah adil. Lalu yang ketiga adalah membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan.
Baik, hal yang harus diperhatikan yang selanjutnya adalah memilih pendekatan organisasional. Dalam menyampaikan suatu pesan yang sifatnya bad news, dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan tak langsung dan pendekatan langsung. Nah, yang kita bahas yang pertama ini adalah pendekatan tidak langsung. Pada pendekatan tidak langsung ada pembukaan. Nah, pembukaan ini isinya adalah pernyataan netral. Yang kedua adalah alasan. Alasan ini isinya adalah penjelasan yang logis. Dan yang selanjutnya adalah bad news. Bad news ini menyatakan berita buruknya. Dan yang terakhir adalah penutup dengan memberikan pesan-pesan yang positif dan bersahabat. Selanjutnya ada pendekatan langsung. Nah, pendekatan langsung ini diawali dengan suatu pernyataan bad news atau berita buruk. Selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukungnya dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Seperti alur di bawah ini. Nah, ada alasan menggunakan pendekatan langsung. Yang pertama adalah penerima senang to the point. Yang kedua adalah pesan berpengaruh kecil kepada penerima. Dan yang ketiga adalah pesan disampaikan secara empati. Kita beralih kepada contoh umum pesan negatif. Nah, di sini terdapat beberapa contoh umum pesan negatif. Yang pertama adalah mengirimkan pesan negatif tentang masalah bisnis rutin. Yang kedua adalah menolak permintaan rutin. Yang ketiga adalah berita buruk tentang transaksi-transaksi. Yang keempat adalah menolak klaim dan permintaan. Yang kelima, komunikasi dalam krisis. Yang keenam, menolak permintaan surat rekomendasi. Selanjutnya adalah menolak lamaran kerja. Terus ada pengiriman pesan negatif kepada karyawannya. Yang selanjutnya memberikan penilaian kinerja negatif, dan terakhir adalah mengakhiri hubungan kerja. Ini merupakan contoh bad news tentang produk, berupa kenaikan harga produk, penarikan kembali produk, kadaluarsa produk, maupun produk rusak maupun cacat. Nah, selanjutnya di sini ada contoh nyata dari surat bad news. Yang pertama yang di sisi kiri ini adalah contoh surat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lalu di sisi kanan ini ada surat pemberitahuan kenaikan harga. Sudah memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu persuasive message. Persuasive message ini merupakan suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari pesan persuasif ini yaitu yang pertama adalah menjual ide atau gagasan kepada orang lain. Yang kedua, memberikan saran agar prosedur operasional lebih efisien. Yang ketiga adalah mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu. Dan terakhir adalah meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah menyusun pesan persuasif. Yang pertama adalah analisa audiens. Seperti siapa audiensnya, apa saja kebutuhan mereka, bagaimana kredibilitas si penulis sebagai penyampai pesan dalam mempengaruhi suatu pesan. Yang kedua ini ada pertimbangan perbedaan budaya. Nah, membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens dan membantu bagaimana audiens memandang si pengirim pesan. Yang ketiga adalah pendekatan organisasional. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan pesan persuasif ini menggunakan pendekatan tidak langsung. Seperti itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan pesan persuasif. Yang pertama adalah menetapkan kredibilitas. Nah, ini maksudnya adalah pesan persuasif ini harus memiliki kapabilitas untuk dapat dipercaya orang lain. Nah, kapabilitas ini dapat dicapai melalui yang pertama adalah fakta,
Yang kedua adalah public figure yang baik. Yang ketiga adalah kemampuan dari hard skill maupun soft skill. Dan yang terakhir adalah pengalaman. Untuk yang kedua adalah kerangka argumentasi. Nah, dalam kerangka argumentasi ini ada yang disebut AIDA. AIDA ini merupakan singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Attention atau perhatian ini adalah memperkenalkan ide yang membuat audiens mau mendengar. Yang kemudian adalah interest atau minat. Nah, ini merupakan hubungan pesan dengan manfaat yang akan diterima audiens. Yang selanjutnya adalah desire atau hasrat. Nah, itu adalah pesan persuasif ini dapat mengubah keinginan audiens. Yang selanjutnya adalah action atau tindakan. Ini berupa menyarankan tindakan spesifik yang diinginkan dari audiensnya. Yang ketiga adalah memilih daya pemikat. Nah, yang pertama adalah pemikat emosional. Ini menggunakan nilai, kenyamanan, keamanan, dan penghargaan. Yang kedua adalah pemikat logika. Ini dari analogi, induksi, maupun deduksinya. Dan yang terakhir adalah pertimbangan dari etika. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komponen pesan persuasif. Komponen pesan persuasif ini ada 4. Yang pertama adalah menarik perhatian. Menarik perhatian biasanya dapat menggunakan penawaran bebas, janji, pertanyaan, kutipan, fitur produk, kesaksian, atau review. Yang kedua adalah membangun minat. Nah, membangun minat ini berupa daya tarik rasional, daya tarik emosional, deskripsi produk, manfaat pembaca, dan fakta-fakta. Yang ketiga adalah mengurangi penolakan dengan menggunakan kesaksian atau review-review. Yang kedua adalah garansi, selanjutnya adalah percobaan gratis, yang selanjutnya adalah sampel, dan terakhir adalah tes kinerja. Dan keempat adalah memotivasi tindakan. Memotivasi tindakan biasanya menggunakan hadiah, insentif, penawaran terbatas, tenggat waktu, dan garansi. Beralih ke contoh persuasive message. Contoh yang pertama ini berupa permintaan persuasif untuk melakukan tindakan. Yang kedua adalah presentasi persuasif tentang ide-ide. Yang terakhir adalah contoh pesan pemasaran dan penjualan. Di dalam layar terdapat contoh nyata dari persuasive message. Yang pertama ini di sebelah kiri ada contoh penawaran jasa. Dan di sebelah kanan ini terdapat contoh pemberian ide-ide untuk perusahaan. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.